Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan membaca dan mengkaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Pembahasan kita kali ini dua bab, yaitu qaidatani nafi'atani fil alfad, dua kaidah penting dalam ucapan, dan yang kedua membahas tentang al-bid'ah. Taib yang pertama, qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala, berkata penulis kitab At-Tauhid Al-Muyassar Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail, qaidatani nafi'atani fil alfadi, dua kaidah yang bermanfaat dalam ucapan. Yang pertama, wujubu hifdil lisani, wajibnya menjaga lisan anil kalamil muharrami, dari ucapan yang haram. Apa contohnya? Kal ghibati wan namimati wal kadhibi, seperti ghibah, menggunjing, itu menyebutkan tentang saudara kita yang tidak dia sukai dalam kondisi dia tidak ada. Wan namimati, namimah, mengadu domba untuk merusak hubungan yang ada di antara kaum muslimin. Wal kadibi, dan dusta. Maka ini termasuk al-kalam al-muharram. Wasyirki, atau ucapan kesyirikan, kal halfi bi ghairillahi, seperti apa? Bersumpah dengan selain Allah. Kenapa demikian? Li'annal insana muhasabun, karena manusia akan dihisab, akan dihitung amalannya. An kulli ma yatafawwahu bihi, dari setiap apa yang dia katakan, dari setiap apa yang dia ucapkan, maka akan dihisab, akan dihitung, dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah katakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah ada satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat yaitu ucapan tersebut. Kemudian wal insanu qad yakhruju minal islami, bahkan manusia terkadang bisa keluar dari Islam bikalimatin wahidatin yakuluha, disebabkan baknya bab sababiyah, disebabkan karena satu ucapan yang dia ucapkan. Fayajibu al-inayatu bidabtil alfadi wal kalimati, maka wajib perhatian untuk mengontrol yaitu ucapan dan perkataan. Jadi memastikan kebenaran dari ucapan dan perkataan. Ini kaidah yang pertama. Baik, kemudian yang kedua, al-alfadu wal kalimatu al-muhtamilatu lisyirki, ucapan dan perkataan yang berpotensi mengandung kesyirikan. La yajuzu isti'maluha, maka tidak boleh menggunakan ucapan tadi, lafaz tadi, perkataan tadi. Kenapa? Li'anna isti'malaha, karena menggunakan ucapan tersebut yusaminhu al-wuku'u fi syirki, ditakutkan, dikhawatirkan terjatuh dalam kesyirikan. Au ayyakuna baban lisyirki, atau ucapan tadi bisa menjadi pintu menuju kepada kesyirikan. Maka ini dua, yaitu kaidah yang sangat bermanfaat dalam ucapan. Ucapan yang haram tidak boleh diucapkan, demikian juga ucapan atau perkataan yang berpotensi mengandung kesyirikan. Berarti itu sudah selesai pembahasan ini. Kemudian kita baca bab berikutnya yang disebutkan oleh penulis, al-bid'atu, bid'ah. Ta'rifuha, definisinya, lughatan secara bahasa, asyai'u al-mukhtara'u, sesuatu yang diadakan, diciptakan, dibuat,
ala ghairi mithalin sabiqin, tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi secara bahasa sesuatu yang baru. Dia mukhtara, yaitu diciptakan, dibuat ala ghairi mithalin sabiqin, belum ada contoh sebelumnya. Wa syar'an, adapun menurut syariat, ma uhditsa fid dini, itu segala sesuatu yang diciptakan dalam agama, segala sesuatu yang baru dalam agama, min ghairi dalilin, tanpa ada dalil. Dan aqsamul imtidai, pembagian bid'ah. Yang pertama, ibtida'un fil adati, bid'ah dalam kebiasaan, dalam adat, dalam tradisi. Kabtida'il mukhtara'atil hadithati, seperti bid'ah dalam yaitu ciptaan-ciptaan yang baru. Misalkan pesawat belum ada di zaman Nabi, gunaan teknologi baru, handphone dan seterusnya. Apa hukumnya? Wa hadza mubahun, maka ini hukumnya mubah, boleh. Kenapa? Li'annal asla fil adati al-ibahatu, karena hukum asal adat, kebiasaan manusia adalah boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, ibtida'un fid dini, bid'ah dalam agama. Wa hadza muharramun, inilah yang haram. Li'annal asla fihi at-tauqifu, karena hukum asal dalam agama adalah at-tauqif, dibangun di atas dalil. Ini dibangun di atas dalil. Kemudian aqsamul ibtida'i fid dini, pembagian bid'ah dalam agama. Salah satu aqsamin, terbagi menjadi 3. Yang pertama, bid'ahun i'tiqadiyatun, bid'ah dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Apa maksudnya? Wahiya i'tiqadu khilafi ma akhbarallahu bihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu keyakinan yang menyelisihi apa yang Allah dan Rasul kabarkan. Jadi semua keyakinan yang tidak sejalan dengan apa yang Allah dan Rasul kabarkan, maka ini bid'ah dalam keyakinan. Mithaluha, contohnya, kabid'atit tamthili, bid'ah tamthil. Tamthil itu menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Awit ta'tili, atau ta'til, yaitu menolak sifat Allah yang seolah-olah kalau kita tetapkan itu sama dengan makhluk, berarti dia menyamakan dulu baru menolak. Wa bid'ati nafyil qadari, atau bid'ah menafikan qadar, menihilkan dan menegasikan takdir. Ini orang-orang qadariyah, maka ini bid'ah i'tiqadiyah. Yang kedua, bid'ahun amaliyatun, bid'ah dalam amalan. Wahia at-ta'abbudu lillahi bi ghairi ma syara'a, yaitu beribadah kepada Allah bi ghairi ma syara'a, dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Wadhalika, yang demikian itu, bi ihdathi ibadatin lam tusra', dengan membuat ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Ini membuat ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Ini kebiasaan kemudian dijadikan itu seolah-olah seperti ibadah. Yang kedua, au az-ziyadati awin naqsi fi ibadatin masyru'atin, menambah atau mengurangi dalam ibadah yang telah disyariatkan. Sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat masuk dalam hal ini. Awil idyani bi ibadatin masyru'atin ala sifatin muhdatsatin, atau seorang melakukan satu ibadah yang disyariatkan tapi dengan tata cara baru. Jadi dengan tata cara baru.
aslinya ibadah tersebut disyariatkan, tapi tata caranya baru wudu, ya kan? Membasuh kedua kaki dulu baru wajah. Ini tata caranya baru dibolak-balik. Kemudian yang keempat, au tahsisi waqtin lil ibadatil masru'ati, atau mengkhususkan waktu ibadah yang telah disyariatkan tapi lam yuhaddidhu syar'u, syariat tidak mengkhususkannya, tidak menentukannya. Maka misalkan seorang ziarah kubur setelah sholat Id atau ketika masuk waktu bulan Ramadan, maka ini mengkhususkan ziarah pada waktu tertentu, padahal syariat tidak mengkhususkannya. Kapan saja seorang boleh ziarah kubur untuk mengingat kematian, kemudian mendoakan penghuni kubur, mengucapkan salam kepadanya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, ya adapun sekarang ya silahkan ziarah kubur. Mithaluha, contohnya al-bina'u alal kuburi, itu meninggikan bangunan kuburan. Jadi kuburannya dikijing, ya kan, dibangun di tembok, bahkan bisa jadi lebih mahal dibandingkan rumah. Wal a'yadu, membuat aid-aid, yaitu hari raya selain hari raya yang ada dalam Islam, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Wal ihtifalatul muhdatsatu, atau perayaan-perayaan yang muhdats, yang baru. Ya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan seterusnya. Yang ketiga, bid'atut tarki, bid'ah meninggalkan. Ada istilah ini, bid'atut tarki. Wahia tarkul mubahi au tarku ma talaba fi'luhu ta'abbudan. Yaitu meninggalkan perkara yang mubah, yang asalnya boleh, atau meninggalkan sesuatu yang dituntut untuk dilakukan tapi ta'abbudan, dalam rangka beribadah. Mithaluhu, contohnya, tarku aklil lahmi ta'abbudan, tidak makan daging dalam rangka beribadah. Jadi menjadi vegetarian tapi niatnya ibadah. Ini bid'ah. Ini bid'atut tarki. Adapun gak makan daging karena alasan medis, menurut dokter memang tidak boleh, silahkan. Tapi tarkul aklil lahmi ta'abbudan, ini bid'ah. Wa tarkuz zuwaji ta'abbudan, atau tidak mau menikah dalam rangka beribadah, ini juga bentuk bid'ah. Kemudian aqsamul bid'ai bi'tibari hukmiha, pembagian bid'ah ditinjau dari hukumnya. Kismani, terbagi menjadi dua. Bid'aun mukaffiratun, bid'ah yang mengkafirkan, seorang keluar dari Islam kalau melakukan bid'ah ini. Yaitu takhruju sahibuha minal islami, pelakunya keluar dari Islam. Mithaluha, contohnya bid'atur rafdi, bid'ahnya orang-orang Syiah Rafidah. Wal qawnu bi khalqil Qur'ani, atau keyakinan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka ini termasuk bid'ah mukaffirah. Dan yang kedua, bid'aun mufassiqatun, bid'ah yang dia hukumnya fasik. Ya'thumu sahibuha lakin la yakhruju minal islami, pelakunya berdosa, akan tetapi la yakhruju minal islami, tidak keluar dari Islam. Mithaluha, contohnya bid'atul dzikril jama'i, bid'ah dzikir berjamaah. Jadi dzikir diperintahkan tapi tata cara dilakukan secara berjamaah, fihi nadhar, ya. Wa bid'atu tahsisi lailatin nisfi min sya'ban bil ibadati, atau bid'ah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu. Jadi ketika masuk pertengahan bulan Sya'ban, dia melakukan ibadah tertentu, sholat khusus, atau sebelumnya siang harinya puasa khusus. Nah, ini tidak boleh. Kemudian penulis katakan at-tahdhiru minal bid'ai wa raddiha, peringatan dari berbagai bid'ah dan bantahannya.
Yakfi fi dzalika ayatun wa haditsani, cukup yaitu peringatan dan bantahan ini satu ayat dan dua hadis. Satu ayat yang dimaksud adalah qauluhu ta'ala, Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Maka sesuatu yang bukan bagian dari agama pada hari diturunkannya Al-Maidah ayat yang ketiga, sekarang bukan bagian dari agama karena sudah sempurna. Dan orang yang melakukan bid'ah berarti menyatakan bahwa syariat itu belum sempurna, bisa ditambah atau dikurangi. Dan yang kedua, qauluhu alaihi salatu wassalamu, sabda Nabi, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama yang itu bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam redaksi Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Jadi kalau hadis pertama dia yaitu membuat bid'ah yang sebelumnya belum ada, benar-benar baru. Adapun yang kedua, meskipun itu dia bukan pertama kali yang membuatnya, kan tapi dia mengamalkan satu amalan yang gak ada contohnya, gak ada dasarnya dalam agama, maka tertolak. Yang ketiga, qauluhu alaihi salatu wassalamu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarrul umuri muhdatsatuha, jadi seburuk-buruk perkara adalah perkara baru. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, semua perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalatun, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dolalatin finnari, dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Rawahu Muslimun wa ziyadatani baina ma'kufaini lin Nasa'i. Hadis ini redaksinya dikeluarkan Imam Muslim. Adapun tambahan yang ada di antara dua kurung ini riwayat An-Nasa'i. Maka tiga hadis ini merupakan peringatan keras dan bantahan bagi orang-orang yang berbuat bid'ah. Kemudian pembahasan berikutnya, hal hunaka bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'atun. Apakah di sana terdapat bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Dan penulis katakan, man qassamal bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin fahuwa ghalitun wa mukhti'un wa mukhalifun. Siapa saja yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, fahuwa ghalitun, maka dia keliru, wa mukhti'un, salah, wa mukhalifun, kemudian menyelisihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, fa inna kulla bid'atin dolalatun, sesungguhnya semua bid'ah adalah kesesatan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama 'alal bid'ai kulliha bi annaha dolalatun, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi bid'ah semuanya adalah kesesatan. Wa hadza yaqul, adapun orang ini mengatakan laisa kullu bid'atin dolalatun. Jadi atau laisa kullu bid'atin dolalatan, tidak semua bid'ah sesat. Bal hunaka bid'atun hasanatun, bahkan di sana terdapat bid'ah hasanah. Nah, ini tentu menentang sabda Nabi fa inna kulla bid'atin dolalatun, atau bertolak belakang dengan ucapan beliau. Kemudian penulis katakan asbabun addad ila dhuhuril bid'ai, berbagai sebab yang yaitu menjadikan bid'ah itu muncul. Min dalika, di antaranya al-jahlu bi ahkamid dini, bodoh dalam hukum-hukum agama.
nggak mau belajar agama, punya kemampuan, punya kesempatan, masih muda, nggak mau belajar, malas. Jadi al-jahlu bi ahkamiddin, bodoh dalam agama. Oleh karena itu Imam Syafi'i katakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, idza lam takuna la'tibaro lidatihi. Jadi seorang pemuda itu hidup dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau keduanya nggak ada, ya nggak ada nilainya menjadi seorang pemuda, seorang pemudi, ya masih muda, kok nggak mau belajar, tetap bodoh dalam hukum agama. Ini diantara sebab munculnya bid'ah. Yang kedua, intibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dia tahu itu bid'ah tapi ya mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, at-ta'assubu lil ara'i war rijali, fanatik terhadap pendapat tokoh atau tokoh itu sendiri. Kemudian yang keempat, at-tasyabbuhu bil kuffari, menyerupai orang kafir. Orang Nasrani merayakan kelahiran Nabi Isa, orang Islam ikut-ikutan merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk at-tasyabbuhu bil kuffar. Yang kelima, al-i'timadu ala ahaditsa mawdu'atin la aslalaha. Al-i'timadu, bersandar, ala ahaditsa mawdu'atin, kepada hadis-hadis yang palsu, yang maudhu' la aslalaha, enggak ada asal usulnya. Yang keenam, adatun wa khurafatun, kebiasaan dan khurafat, la yadullu 'alaiha syar'un, yang syariat tidak menunjukkan kebenarannya, wala yashhadu laha aqlun, bahkan akal juga tidak menunjukkan kebenaran kebiasaan atau khurafat tersebut. Kemudian kaidah penting ini, qaidatani muhimmatani tufidani fi ma'rifatil bidai wa raddiha. Qaidatani, dua kaidah, muhimmatani, yang penting, tufidani, yang berfaedah, fi ma'rifatil bidai wa raddiha, dalam mengenal bid'ah dan membantahnya. Al-ula, yang pertama, al-aslu fil ibadati al-man'u wal khadru wat tawakkufu. Hukum asal ibadah adalah terlarang dan terlarang, demikian juga berhenti, diam, hatta ya'tiya dalilun ala masru'iyyatiha, hingga datang dalil yang mensyariatkannya. Di dalam masalah ibadah tidak boleh sembrono, enggak ada dalil ibadah. Maka hukum asal ibadah al-man'u wal hadru, terlarang dan terlarang, sampai terdapat dalil yang mensyariatkannya. Kemudian al-thaniyatu, ibadah, kaidah yang kedua, kullu ibadatin kanat muqtada fi'liha wa da'i ila dzalika mawjudan. Semua ibadah yang faktor pendorongnya itu ada. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaf'alha, namun beliau tidak melakukannya. Walam yaf'alha huwa, Nabi tidak melakukan ibadah tersebut. Wala sahabatuhu al-kiram, demikian juga para sahabat tidak melakukannya. Dalla dzalika ala adami masru'iyyatiha, ini menunjukkan ibadah tersebut tidak disyariatkan. Maulid Nabi mungkin enggak dilakukan setelah Nabi meninggal di zaman sahabat. Mungkin saja faktor pendorongnya ada, akan tapi kok para sahabat enggak melakukan, maka ini tidak disyariatkan. Kemudian tanbihani muhimmani, dua peringatan yang penting. Al-awwalu, yang pertama, qala al-imamu Malikun rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Siapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan dia pandang bid'ah tersebut baik, bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalata, maka dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah, enggak amanah. Ada sesuatu yang beliau sembunyikan. Kenapa? Li'annallaha yaqulu, karena Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yaumu dinan, maka sesuatu yang pada hari diturunkannya Al-Maidah ayat 3 bukan bagian dari agama,
pada hari ini juga di zaman Imam Malik bukan bagian dari agama. Maka kita katakan zaman ini juga bukan bagian dari agama. Al-thani yang kedua, qala Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, yajibu an na'lama anna asghara bid'atin ya'tir rajulu biha fi dini hiya muharramatun. Wajib untuk diketahui bid'ah terkecil yang dilakukan oleh seseorang dalam agama adalah haram. Falaisa fil bid'ai kama yatawahhamul ba'du ma huwa fi rutbatil makruhi faqat. Maka tidak ada dalam bid'ah sebagaimana disangka sebagian orang, yaitu derajatnya makruh saja. Jadi semua bid'ah haram, ya, nggak ada bid'ah yang makruh. Kemudian ba'dul bid'ahil muntashirati fil ummati, sebagian bid'ah yang tersebar dalam umat ini. Yang pertama, al-ihtifalu bil maulidin nabawi wal mawalidil ukhra, perayaan maulid nabi dan maulid-maulid yang lain. Al-ihtifalu bilailatil isra'i wal mi'raji, perayaan malam Isra' Mi'raj. Al-ihtifalu bilailatin nisfi min Sya'bana, perayaan malam pertengahan bulan Sya'ban. Al-ihtifalu bi'idil miladi, perayaan hari kelahiran. At-tabarruku, ulang tahun, ya, bid'ah. At-tabarruku bil amakini wal athari wal ashkhasi ahya'an wa amwatan, yaitu mengambil berkah dengan tempat peninggalan seseorang, yang tokoh tertentu, baik hidup ataupun mati. Ini termasuk bid'ah. Yang keenam, al-dzikru al-jama'i, dzikir jama'i, dzikir berjamaah. Yang ketujuh, talabu qiraatil fatihati ala arwahil amwati, meminta dibacakan al-fatihah untuk ruh orang yang meninggal. Wafil munasabati, atau acara-acara tertentu. Kemudian tasisu rojaba bil umrati wal ibadati al khasati, mengkhususkan bulan Rajab untuk umrah atau ibadah-ibadah tertentu. Al-jahru bin niyati fi sholati, menjaharkan niat dalam sholat. Pendapat penulis, al-jahru bin niyati fi sholati termasuk bid'ah. Kemudian at-tawassulu bijahil ashkhasi wa haqqihim, tawassul dengan kedudukan seseorang atau hak mereka. Ini termasuk bid'ah yang tersebar dalam umat ini. Baik, kemudian kutubun tufidu fi ma'rifatil bid'ai, beberapa kitab yang bermanfaat untuk mengetahui bid'ah. Yang pertama, at-tahdhiru minal bid'ai li Syekh Abdul Aziz Ibni Bazin rahimahullahu, peringatan dari berbagai bid'ah karangan Syekh Abdul Aziz bin Baz. As-sunanu wal mubtadi'atu li Syekh Muhammad Abdissalam Al-Qushairi, yaitu sunnah dan bid'ah karangan Syekh Muhammad Abdussalam Al-Qushairi. Al-bid'u wal muhdatsatu wa ma la asla lahu jam'un wa i'dadun Hamud al-Matar. Kemudian bid'ah dan perkara baru yang enggak ada asalnya, disusun dan dikumpulkan oleh Hamud al-Matar. Kemudian al-ibda'u fi madaril ibtida', yaitu berbagai bahaya bid'ah oleh Syekh Ali Mafub. Dan al-bid'u al-hauliyatu li Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, bid'ah al-hauliyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah At-Tuwaijiri. Maka ini berbagai kitab untuk mengetahui bid'ah. Kemudian yang terakhir pembahasan kita, faidatun faidah. Al-mutaba'atu la tatahaqqaqu illa idza kana al-'amalu muwafiqan lis-syari'ati fi sittati umurin. Mengikuti Nabi tidak mungkin terrealisasi atau terwujud kecuali apabila amalan tersebut sesuai syariat dalam 6 hal. Ini nih syaratul mutaba'ah, syarat mutaba'ah ini mithalul mukhalafah, contoh yang bertolak belakang atau yang keliru. Dalam apa saja? As-sabab, sebab. Contoh kelirunya, kaman shalla raka'ataini bisababi nuzulil matari, seperti orang yang sholat 2 rakaat sebabnya turun hujan. Jadi setiap turun hujan sholat 2 rakaat. Nah, bid'ah. Kenapa?
Berarti dia mengkaitkan satu ibadah dengan sebab, padahal Nabi tidak mengkaitkannya. Kemudian al-jinsu jenisnya kaman akhraja zakatal fitri nakdan, seperti orang yang mengeluarkan zakat fitr dengan uang. Harusnya dengan makanan pokok. Al-qadar atau al-qadru yaitu kadarnya. Kaman shallal maghriba arba'an muta'ammidan, orang sholat maghrib 4 rakaat dengan sengaja, padahal harusnya 3 rakaat. Al-kaifiyatu tata caranya kaman tawaddu'a fabada'a birijlaihi wa khatama biwajhihi. Seperti orang wudu dibalik, dia mulai dari membasuh kedua kakinya, diakhiri dengan wajahnya. Tata caranya keliru. Kemudian az-zamanu, waktunya kaman doha fi ramadhana, seperti orang yang yaitu menyembelih hewan kurban di bulan Ramadan. Yang terakhir al-makanu, tempatnya kaman i'takafa fi sakhara wal falawati, seperti orang yang itikaf di gurun atau di tanah lapang. Nah, ini termasuk itikaf yang bid'ah. Kenapa itikaf itu di masjid? Berarti mutaba'ah tidak mungkin terwujud kecuali amalan itu sesuai dengan syariat dalam 6 hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan yang cukup cepat, ringkas terkait bid'ah yang sebelumnya 2 kaidah penting dalam ucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.